Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pada kesempatan ini akan saya bahas kembali, yaitu kaidah-kaidah maupun farsul kalimat dari Imam Al-Kisai. Perlu kita ketahui bahwasanya Imam Al-Kisai mempunyai dua rawi, yaitu Imam Duri Al-Kisai dan Imam Abul Haris Al-Laisi. Kedua rawi ini banyak persamaan, maka dari itu di sini akan saya gabung menjadi kaidahnya Imam Al-Kisai begitu. Jadi kalau di kitab kok ada keterangan misalkan seperti ini. Nah, di sini ada tulisan Al-Kisai, maka ini otomatis dua rawinya mempunyai kaidah yang sama. Beda dengan kalau di sini hanya ada qaulun. Nah, berarti Imam Warash biasanya mempunyai kaidah yang berbeda. Ya, antara qaulun dan Warash ini kan imamnya sama, yaitu Imam Nafi'. Tapi antara qaulun dan Warash ini mempunyai kaidah-kaidah yang jauh berbeda. Baik, akan saya ulas kembali. Imam Al-Kisai mempunyai beberapa kaidah yang akan saya terangkan, yaitu yang inti-inti saja. Yang pertama yaitu mad wajib dan mad jaiz. Ini Imam Al-Kisai membaca dengan tawassut atau dua alif. Kemudian selanjutnya Imam Al-Kisai membaca semua dawatul ya, baik di akhir ayat maupun tidak. Ya, semua dawatul ya dibaca dengan imalah, begitu ya. Kemudian Imam Al-Kisai mempunyai satu kaidah yang tidak dimiliki oleh imam yang lain, yaitu Imam Al-Kisai membaca imalah pada kalimat yang diakhiri hak ta'nis ketika waqaf apabila yang pertama yaitu sebelum hak ta'nis tersebut berupa salah satu huruf dari singkatan Fajasat Zainabu Lidudi Syamsin, yaitu ada huruf fa, jim, sa, ta, za, ya, nun, ba, lam, zal, wawu, dal, shin, mim, dan sin, gitu ya. Kemudian syarat yang kedua yaitu sebelum hak ta'nis berupa salah satu dari singkatan akhar, yaitu hamzah, kaf, ha, dan ra, yang sebelum huruf-huruf tersebut ada ya sukun atau harokat kasrah. Jadi akhar, tapi dengan syarat sebelum akhar ada ya sukun atau kasrah. Nah, itu kaidah-kaidah inti dari Imam Al-Kisai yang membedakan bacaan Imam Al-Kisai dengan imam-imam yang lain. Kemudian farsul kalimat Al-Kisai banyak, namun nanti akan kita bahas sesuai surat yang kita pilih ya. Kalau kita mencari farsul kalimat itu sangat banyak sekali. Baik, nah di sini saya memilih satu surat, yaitu surat
Al-A'la. Kemudian nanti akan kita lanjutkan ke surat Al-Ghasyiyah. Jadi ada 2 surat. Kenapa saya pilih surat ini? Ya karena memang di surat ini kaidah-kaidah dari Imam Al-Kisai banyak terpraktekkan. Jadi saya memilih kenapa imam ini saya pilih surat ini? Ya karena itu tadi. Agar kaidah-kaidah yang berbeda dengan imam kita itu terpraktekkan pada surat yang saya pilih ini. Kalau nanti saya pilih surat yang kaidahnya sama dengan imam kita, Imam Hafiz, maka kita kaidahnya tidak akan bisa terpraktekkan begitu, dan kita nggak tahu perbedaan-perbedaan antara Imam Al-Kisai dengan imam kita. Baik, langsung saja yang pertama yaitu ayat pertama. Di sini ya seperti biasa, kalau di sini ada ayatnya, kemudian di bawahnya kok ada dalam kurung seperti ini, maka ini namanya farsul kalimat atau pengingat begitu ya, pengingat. Al-A'la di sini. Nah, kita lihat, kita fokus ke Imam Al-Kisai saja ya. Di sini terus ada keterangan Imam Al-Kisai di sini. Ya. Imam Al-Kisai membaca bagaimana? Nah, ini wa imalati gitu ya. Oh, bukan ya. Wa imalatun gitu ya. Wa fiha taqlil warshin wa abi amrin wa imalatu hamzata wal kisai gitu ya. Jadi Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai membaca dengan imalah. Karena apa? Al-A'la di sini ada dawatul ya. Ya, sesuai dengan kaidahnya, semua dawatul ya pasti dibaca dengan imalah. Maka kalau kita baca begini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'li. Nah, itu bacaannya Imam Al-Kisai. Sabbihisma rabbikal a'li. Nah, seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, ya, di sini ada dawatul ya seperti ini. Ini pasti dibaca dengan imalah. Jadi tanpa kita melihat kaidahnya Imam Al-Kisai di sini di bawahnya, pasti kita sudah bisa menebak begitu ya. Menebak tapi tidak asal menebak, tapi menebak dengan ilmu begitu. Dawatul ya pasti dibaca dengan imalah. Alladzi khalaqa fasawwi. Begitu. Coba kita lihat di bawahnya apakah benar dibaca dengan imalah. Nah, di sini ada Imam Hamzah bil imalati ma'ahu Al-Kisai. Imam Hamzah membaca dengan imalah yang sama dengan Hamzah yaitu Imam Al-Kisai. Kemudian ayat yang ketiga, kebetulan di sini ada farsul kalimat. Lafadz qaddara di sini. Qara'a Al-Kisaiyu bi takhfifid dal. Imam Al-Kisai, khusus Imam Al-Kisai ini membaca lafadz qaddara dengan mentakhfif huruf dal. Artinya apa? Nanti huruf dalnya tidak ada tasdidnya. Jadi dibaca qadara begitu. Terus kemudian di sini ada dawatul ya. Maka kalau kita baca begini, nah di sini ya, bi qiraati qadara. Kita baca walladzi qadara fahadi. Walladzi qadara fahadi. Gitu ya. Kemudian ayat selanjutnya di sini ada mad jaiz, kita baca dengan tawassut alias 2 alif. Walladzi akhrajal mar'i. Walladzi akhrajal mar'i. Begitu. Di sini ada keterangan ya.
biimalatiha alat tawassut. Tawassut di sini yaitu membaca mad jaiz dengan tawassut. Jadi keterangan-keterangan seperti ini sebenarnya bukan keterangan inti ya. Intinya ya kita harus menghafalkan kaidah. Kemudian keterangan yang ada di kitab ini hanya sebagai bantuan begitu saja, bantuan. Nah, ini kalau kita tidak tahu kaidahnya, misalkan mad jaiz dibaca dengan 2 alif, maka kita akan bingung mengartikan ini. Biimalatiha, ya, membaca imalah, ha ini kembali kepada mar'a. Alat tawassut, lah ini hanya ada kata-kata alat tawassut. Apa yang ditawassutkan, begitu kan pertanyaannya. Nah, maka kita harus hafal kaidah. Di ayat ini kebetulan ada mad jaiz munfasil, maka mad jaiz munfasilnya dibaca dengan tawassut, begitu. Ayat selanjutnya di sini ada mad wajib. Nah, mad wajib juga sama dibaca dengan tawassut. Di sini ada dawatul ya dibaca dengan imalah. Ini ya. Faj'alahu ghusa'an ahwi. Begitu. Kita lanjut. Di sini tidak ada farsul kalimat. Sanuqri'uka fala tansi. Nah, ini. Nah, kemudian ini lanjut ya. Nah, ini yang membaca sya'a dengan imalah yaitu Ibnu Dakwan sama Imam Hamzah. Berarti Al-Kisai biasa. Illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfi. Mudah ya. Kita lanjut. Tidak ada yang aneh, yang terlalu berbeda, tidak ada, sama saja. Wa nuyassiruka lil yusri fadzakkir in nafa'atil dzikri. Nah, begitu ya. Ini juga sama. Sayadzakkaru man yakhshi wa yatajannabuhal ashqi. Nah, di sini Al-Kisai. Coba kita lihat di sini Al-Kisai ada keterangan bitahqiq wal imalah. Nah, ini kenapa kok ada keterangan tahqiq? Agar kita membaca Al-Kisai tidak sama dengan Imam Hamzah. Karena Imam Hamzah di sini membaca dengan saktah, begitu ya. Jadi hal a ya, hal ash di sini dibaca dengan saktah. Maka di sini diingatkan bahwasanya Al-Kisai membaca dengan tahqiq, artinya tanpa imalah. Kemudian ini ada 2 dawatul ya di sini, yasla sama al-kubro. Nah, maka di sini ada keterangan yasla, itu ada keterangan tambahan yaitu ladal waqfi, ketika waqaf. Ketika kita waqaf di yasla di sini. Misalkan kita baca begini. Wa yatajannabuhal ashqal ladzi yasla. Begitu misalkan, ya, walaupun itu wakaf yang tidak diperbolehkan. Ya, misalkan wakaf di situ, maka yasla di sini dibaca imalah. Tapi kalau yasla ini diwasolkan langsung kepada lafaz an-nara, maka yasla di sini tidak boleh dibaca dengan imalah. Yang dibaca dengan imalah hanya lafaz kubro. Nah, ini ya. Kemarin ada yang bertanya bagaimana jika dawatul ya ini wasol bertemu dengan al atau diwasolkan dengan lafaz yang lain. Jawabannya tidak boleh dibaca dengan imalah, tapi dibaca dengan fathah. Maka di sini akan kita temukan. Nah, di sini ya, Al-Kisai sama dengan Abu Amr. Bi imalatil kubro yang dibaca imalah yaitu lafaz kubro saja.
Yang yasla tidak. Kalau kita baca begini, alladzi yaslan naral kubri. Gitu ya, yaslanya dibaca dengan fathah. Summa la yamutu fiha wa la yahyi. Gitu. Qad aflaha man tazakki. Gitu ya. Udah. Ini wa dzakara asma rabbih fasalli. Imam Al-Kisai memang mudah. Kita lanjut. Nah, di sini ada farsul kalimat. Ada keterangan bal tu'siruna bil idgham. Ini dibaca idgham. Mana yang diidghamkan? Yaitu lam dengan ta. Jadi bal tu'siruna dibaca bat tu'siruna. Lamnya hilang. Siapa yang membaca idgham? Yaitu Hisham, Hamzah, dan Kisai. Termasuk Imam Kisai yang kita praktekkan ya. Berarti nanti ini bal tu'siruna dibaca dengan bat tu'siruna. Begitu. Kita baca bat tu'siruna al-hayatad dunya. Gitu ya. Di sini pasti ada keterangan mana Al-Kisai. Ini sama dengan Hamzah di sini ya. Ya, yang mana bat tu'siruna ini sama dengan Hisham, kemudian dibaca imalah sama dengan Hamzah. Kita lanjut. Wal akhiratu khairu wa abqi. Mudah ya. Inna hadza lafi suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke surat Al-Ghasyiyah. Saya pilih Al-Ghasyiyah karena di sini banyak ini ya, hak taknis seperti ini atau istilah lain itu tak marbutoh begitu ya. Yang mana tadi di kaidah disebutkan jika ada hak taknis ya, sebelumnya ada singkatan fajasat Zainabu lidu di syamsin, maka huruf yang sebelum hak taknis tadi dibaca dengan imalah. Nah, ini kebetulan ada ya. Nah, nanti ya-nya dibaca dengan imalah, begitu. Hal ataka, ingat di sini ada ataka, ta di sini ada dawatul ya, maka harus dibaca dengan imalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal atika hadisul ghasyiyah. Ya, ghasyiyah dibaca dengan ghasyiyah. Jadi yang dibaca imalah itu adalah huruf sebelum hak taknis. Hal atika hadisul ghasyiyah. Begitu ya. Kita lihat di sini apakah benar Al-Kisai ya yu'tafu. Ini sama berarti. Ataf atau sama dengan apa? Dengan Hamzah ini di atasnya, yaitu bi imalati ataka. Ataka dibaca imalah, kemudian bil imalati fil ghasyiyah, membaca imalah juga pada lafaz al ghasyiyah, ya ghasyiyah. Waqfan. Ini ya. Syaratnya harus waqfan ketika waqaf. Misalkan kita kok ini diwasolkan wasyiyati misalnya, wasyiyati wujuhui begitu, maka nggak boleh dibaca dengan imalah ya. Baca imalah kalau waqaf di lafadz ini. Ghasyiyah dibaca ghasyiyah begitu. Kemudian ayat yang kedua, nah, ini berhubung sebelum hak taknis ini ada huruf ain, dan ain tadi tidak masuk pada singkatan fajasat Zainabu lidu di syamsin, maka ya di sini Al-Kisai itu membaca dengan dua wajah, yaitu fathah dan imalah. Mana fathahnya? Fathahnya berada di sini. Qolun. Ma'ahul kullu. Semua imam sama dengan qolun. Ya.
illa kholafan, kecuali Imam Kholaf. Perbedaannya dengan Imam Kholaf apa? Ini wujuhu yauma idin. Ini idgham bila gunnah. Ya, wes kita fokus ke Imam Al-Kisai. Wa wajhan, dan salah satu wajah dari Imam Al-Kisai. Begitu. Artinya apa? Al-Kisai punya dua wajah. Satu wajahnya sama dengan qaulun, yang wajah satunya ini biimalati khosyi'ah. Khosyi'ah dibaca khosyi'ih, begitu. Jadi kalau ini kita baca dua kali, fathah dan imalah. Wujuhu yawma idzin khosyi'ah. Yang satunya wujuhu yawma idzin khosyi'ih. Dua wajah ya. Nah, ini sebelum hak tanis ba. Ba itu masuk ke singkatan yang tadi, maka wajib dibaca dengan imalah. Amilatun nasibih. Nah, kita lihat keterangannya. Al-Kisai bi imalati nasibah, dibaca nasibih. Wakfan, ketika wakaf, kaulan wahidan, hanya satu wajah, begitu ya. Hanya satu wajah. Ini untuk mengingatkan ya, karena di ayat 2 tadi yang khosyi'ah ini ada dua wajah, maka di sini diingatkan bahwasanya nasibah ini hanya satu wajah saja, yaitu imalah, begitu. Kemudian ayat yang keempat ada tasla, di sini dawatul ya dibaca dengan imalah, dan hamiyah juga dibaca dengan imalah. Tasli naran hamiyah, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke ayat 5. Sini ini juga dawatul ya, dan ini juga dibaca dengan imalah. Aniyah dibaca aniyah. Tusqi min ainin aniyah. Nah, begitu ya. Kemudian kita lanjut. Ini tidak ada kaidah yang masuk, ini sama saja. Ya, sama saja. Sama dengan imam kita, sama dengan imam qaulun di sini ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Sama saja. Yang ini juga sama. La yusminu wa la yughni min ju'. Kemudian di sini wujuhi yauma idin na'imah. Nah, ini mim tadi masuk ke fajasat Zainabul Lidudi Syamsin, maka mimnya dibaca dengan imalah. Wujuhu yauma idin na'imih li sa'yiha radiyah. Ya. Kemudian selanjutnya fi jannatin 'aliyah. Kemudian ayat selanjutnya la tasma'u fiha laghiyah. Ya, di sini ada keterangan farsul kalimat, tapi Imam Al-Kisai itu membaca sama dengan imam kita, la tasma'u. Nanti ada la tusmi'u juga. Ya. Ya, ini sama ya. La tasma'u fiha laghiyah. Kemudian fiha ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Kenapa marfu'ah? Karena ada dua wajah, fathah dan imalah, karena ini huruf ain. Sekarang kita baca yang imalah. Fiha sururum marfu'ih. Gitu ya. Jadi ada dua wajah. Wa akwabum mawdu'ah. Gitu. Yang wajah kedua. Wa akwabum mawdu'ih.
Nah, selanjutnya wa namariku masfufah. Maaf, masfufah ya harusnya ya. Wa namariku masfufih wa zarabiyu mabsusih. Ya, sa juga termasuk diimalahkan. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Sama saja. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ini ada tabatul ya. Illa man tawalli wa kafar فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Itu Imam Al-Kisai. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi ilmu yang manfaat, berkah fid din wa dunya wal akhirah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.